Masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan berbicara tentang belas kasihan dan pengampunan bersama Miss Ana dan juga Miss Rai. Ya, tadi kita udah banyak sekali ya misalnya bahas tentang pengampunan, dari tentang keluarga kita sudah bahas, kemudian bagaimana kita mengampuni diri sendiri, bagaimana kita membangun emosi-emosi positif tidak hanya pada satu orang saja, tapi dari orang-orang di sekitar kita semua. Nah, tentunya juga tadi yang seperti Nitya tanya di segmen sebelumnya, dalam kita memaafkan orang atau memberikan pengampunan, memberikan rasa belas kasihan itu tentunya berbeda-beda setiap orang, dan mungkin itu adalah sebuah hal yang wajar ya Bu Ana dan Bu Rai. Tapi tentunya sebelum kita bisa menjadi orang yang benar-benar pemaaf, mungkin seperti itu bahasa umumnya, ada proses yang harus dilalui. Nah, seperti apa kira-kira proses kita untuk bisa menjadi orang yang belas kasihan dan juga penuh dengan pengampunan? Pengampunan gitu ya. Ini ada teorinya juga. Ini ada teorinya bagaimana kita melewati proses memaafkan gitu ya. Seseorang tentunya seperti yang Mbak Nitya katakan tadi berbeda-beda. Mungkin ada yang cepat memberikan pengampunan, ada yang lama memberikan pengampunan. Ya. Memang tergantung bagaimana juga karakteristik yang dimiliki individu ini. Berarti itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar, karena kan masing-masing individu berproses berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pengalaman yang dialami. Ya, bagaimana dia mempunyai kemampuan berempati, bagaimana penilaian terhadap pelaku dan kesalahannya. Misalnya mungkin pasangannya katakanlah selingkuh gitu ya. Nah, ini kan kesalahan yang berbeda dengan bagaimana kemudian anaknya mendapat nilai yang jelek. Betul. Itu kan dua konteks yang berbeda. Ya. Nah, pelakunya siapa, kesalahannya seperti apa. Nah, terus karakteristik kepribadiannya bagaimana? Apakah si pemberi maaf ini orang yang ekstrovert atau orang yang introvert? Nah, biasanya untuk orang-orang tertentu yang mungkin pembawaannya ceria, pembawaannya lebih fleksibel, ada kecenderungan dia lebih mudah memaafkan daripada mungkin orang-orang yang lebih ke arah introvert. Dia kan lebih menutup diri. Betul. Nah, itu mungkin dia tidak bisa secara spontan atau secara asertif mengatakan apa yang dia tidak suka. Itu karakteristik kepribadian mempengaruhi. Nah, bagaimana kualitas hubungan interpersonal orang ini dengan yang bersangkutan, dengan orang yang dia berikan maaf itu. Kalau kualitasnya dia hanya ketemu misalnya di pasar gitu ya, tidak sengaja nabrak motor, ya itu mungkin akan lebih mudah kita maafkan. Sudahlah, seperti itu ya. Sudahlah, atau tinggal diganti rugi pakai uang gitu ya misalnya. Tapi kalau kualitas hubungannya lebih intens gitu, ini pasangan, ini yang orang yang lama diajak berbagi dan sebagainya. Kan banyak ya kasus-kasus mungkin artis atau siapa sudah sekian tahun kita dengar kemudian bercerai begitu kan. Nah, kualitas hubungan itu sangat mempengaruhi juga dia untuk berproses memberikan maaf. Kalau quotes-quotes anak zaman sekarang itu, kita itu akan tersakiti oleh orang yang dekat dengan kita gitu ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Itu galau-galauan anak-anak zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, karena kualitas interpersonal dia berhubungan dengan si A atau si B itu akan sangat mempengaruhi lama atau pendeknya juga dia memberikan maaf gitu ya. Kalau seperti kasus tadi kan gampang aja, ya sudah tidak apa-apa, kan motornya sudah diganti kerusakannya. Berarti semuanya ada prosesnya juga. Iya, ada prosesnya juga begitu. Kemudian bagaimana kemudian yang yang melakukan ini meminta maaf. Nah, dengan dia meminta maaf, yang memberikan maaf pun biasanya kan akan lebih mudah memaafkan. Baik, berarti cara seseorang untuk meminta maaf itu juga mempengaruhi cepat tidaknya kita memaafkan seseorang ya? Betul sekali. Kalau orang yang kita katakanlah, oh kamu saya benci karena perilakumu seperti ini, tapi yang dibenci ini tidak meminta maaf, otomatis kebenciannya belum hilang gitu ya. Kebenciannya belum hilang. Bagaimana kita kemudian mengolah emosi itu supaya kita juga bisa memberikan kasih ya. Sebelum kita bisa memberikan maaf, susah kan kita memberikan kasih gitu. Ya, karena banyak kasusnya seperti itu. Susah gitu untuk memaafkan orang-orang di sekitar, kemudian butuh waktu juga, kemudian cara memaafkannya juga jadi masalah. Ya, kalau teman-teman saya curhat tuh sepertinya begitu, kayaknya dia minta maafnya nggak ikhlas. Nah, itu dia, seperti yang Bu Miss Ana katakannya ya, nggak ikhlas, jadi sebel, jadi semakin sebel. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar yang pasti akan dirasakan oleh setiap individu atau seperti apa? Mungkin misalnya? Ya, kalau menurut kami itu bukan hanya wajar, itu manusiawi. Manusiawi ya, kita bilang manusiawi ya. Misalnya Mbak Nitya sebagai orang awam gitu ya, kita orang
kebanyakan ya. Misalnya dicubit sakit nggak? Tentu. Tentunya sakit kan. Itu Sakit. manusiawi, kita sakit dan otomatis mungkin kalau kita refleksnya cepat kita nonjok dia balik gitu ya. Itu manusiawi. Cubit balik ya. Seperti tadi kalimat agresif gitu ya. Nah, beda dengan anak-anak yang mungkin mengalami masalah di sensori integrasi. Biar dia cubit gimana, dia juga nggak Diam aja. ngerasain kan gitu. Sama itu seperti tadi yang Miss Rai cerita ya. Cara minta maafnya gimana? Cara minta maafnya nyebelin gitu kayaknya apa epok-epok bohong-bohongan, Iya, deh, formalitas maaf dah, doang gitu. gitu. Udah, Maaf Paksa dah deh. gitu dan Iya. sebagainya. Yang Iya, ada iya. pengen jitak gitu ya. Ada kan yang begitu ya. Betul, banyak. Itu Maaf juga. dah gitu. Maaf deh. tapi Atau gini, ya udah kalau aku ada salah, aku minta maaf deh gitu. Jadi tapi secara ekspresi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, Penyesalan, tanpa rasa betul. bersalah gitu. baiklah, berarti untuk menjadi orang yang belas kasihan dan penuh pengampunan juga tentunya ada proses ya. Ya, seperti yang Betul. saya ungkapkan tadi, Iya. bagaimana dia bisa berempati, bagaimana dia kualitas hubungannya dengan yang bersangkutan yang akan dia maafkan dan sebagainya. Baiklah, tadi. tentunya ya Miss Ana dan Miss Rai, semua orang itu pasti ingin sekali bisa menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan. Semuanya pasti ingin untuk mudah memaafkan gitu. Kalau statement orang-orang, aku tuh pingin sebenarnya memaafkan dia, tapi aku masih belum terima dengan masih itu kurang lebih seperti itu. Itu namanya si marah. Itu namanya masih marah ya. Hanya Belum di forgiveness. masih apa barusan istilahnya yang forgiveness yang bersyarat. Iya. Masih bersyarat, marahnya masih di dalam, masih dongkol tuh dia Masih gitu. dongkol. Nah, karena itu banyak sekali kita alami masyarakat di rumah juga. Sebenarnya ada nggak sih tips gitu untuk kita bisa pelan-pelan menjadikan diri kita penuh belas kasihan, kemudian penuh pengampunan? Tips yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kita lakukan sehari-hari itu seperti apa? Karena saya banyaknya berkecimpung di remaja, Iya. maka mungkin saya akan cerita lebih banyak ke remaja Betul, ya. karena Niti juga masih remaja. Kita juga Remaja ya. Semua remaja. Usia berapa ya remaja? gitu. Nah, untuk teman-teman remaja gitu ya, menurut saya sekarang ini kita tidak mungkin menghindari namanya sosial media. Betul. Faktor lingkungan itu sangat banyak pengaruhnya. Saran saya, jika kamu ingin bahagia, yang paling sederhana bisa kita lakukan, pilih teman yang juga membawa aura atau energinya yang positif. Itu dulu. Itu yang paling gampang. Jadi kita harus pilih-pilih teman, bukan pilih karena dia kaya, bukan apa ya. Tapi kan kita bisa tahu ya, ada orang yang suka nolong itu. Tapi dalam artian jangan dia dimanfaatkan seperti Oke. itu. Berarti energi itu menular ya, Bu Ana? Iya. Ya? Energi itu kan seperti virus gitu, kita nggak tahu ya. Betul. Energi cinta, virus cinta itu pengaruh banget Sama gitu seperti ya. Bu Ana datang ke sini, kita semua langsung penuh cinta. Boleh datang ke sini semua penuh cinta gitu. Jadi nanti itu di TV-nya jantung, jantung. Iya, baik. Berarti menjadi sangat penting untuk kita yang pertama tadi bisa Kita harus tahu lingkungan Tahu kita, lingkungan pilih kita. dulu teman. Sudah kita energinya negatif, kumpulnya sama orang-orang yang juga mukanya semeruang, penuh Betul. rasa marah, dendam, itu akan otomatis pengaruh kita. Baik. Karena kita belum tentu kuat menghadapi itu. Tapi kalau kita sudah kuat, is oke lah. Sekali-sekali kamu masuk dalam lingkungan sana, kita doakan mereka, kita kumpul, Iya. kita membawa energi Yang positif, lebih positif. kita ke arah mereka. Tapi kalau kita sendiri lagi sakit, lagi marah, sebaiknya mungkin kita menenangkan diri sejenak. Kita punya gua sendiri untuk merenung, atau kita kumpul dengan orang-orang yang bawa energinya juga positif. Seperti itu. Oke, itu yang paling Yang paling untuk mudah kita dilakukan bagi kita untuk orang awam gitu ya. Nanti setelah itu kita sudah merasa lebih baik, baru kita menentukan healing berikutnya. Apakah dengan yoga kah, meditasi, atau kita mengambil suatu sesi konseling tertentu atau apa gitu. Oke, mungkin apakah kita bisa melakukannya dengan melakukan hobi gitu? Hobi Sangat ya? bisa dengan hobi. Misalnya tuh teman saya tuh komunitas, kita sudah masuk pralansia, gitu ya. Belum lansia ya, masih pralansia. Sudah jelita, jelang jelita, 50 jelang 50 tahun. Nah, Iya. itu saya lihat teman-teman saya sekarang mereka punya hobi baru. Apa sih namanya tuh? Mereka kayak merenda knitting, bukan? knitting seperti itu. Itu juga bagus untuk fokus. Mereka sambil knitting itu ngerumpi. Ngerumpi itu kadang penting loh. Baik. Untuk menyalurkan energi negatif. Kita kan butuh katarsis juga dengan ngerumpi, dengan knitting. Iya. Kadang itu ada juga kalau saya lihat itu apa namanya? Mewarna, seperti itu bisa juga dengan mewarna. Baik. Terus kalau kita lihat di desa-desa, kadang-kadang mereka hidupnya sederhana gitu ya. Kita melihat, aduh penghasilan segitu kok mereka bisa tetap bahagia ya. Karena mereka kumpul dengan orang-orang yang bahagia. Iya. Contohnya apa? Sambil tuh kemarin saya lihat tuh ya,
waktu saya pulang kampung tuh, buat kalau kita di Bali kan buat pepes tuh ya, buat ada yang bagian naruhin ke Naruhnya, daun, ada yang jepit kasih pakai sematnya, semat, ada yang iya. bagian gunting sambil ngomong-ngomong, Iya. ngomongnya yang ngalur ngidul, saya ngamati Betul. seperti itu. Oke, berarti itu yang saya jadi fokus tadi itu adalah kita penting untuk melakukan katarsis ya, Bu Ana, dengan ngobrol-ngobrol, kemudian berbincang-bincang, dan juga berarti kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan juga ya, misalnya. Betul. Sangat sekali. Itu Iya. yang paling penting juga, bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain. Karena dengan mendengarkan orang lain, kita sendiri kan juga akan menjadi pendengar yang baik ya. Nah, dengan menjadi pendengar yang baik, kita juga bisa larinya ke penerimaan diri. Bagaimana kita bisa bahagia. Mungkin tips yang satunya, bagaimana bisa memaafkan dan bisa memberikan belas kasih dengan baik adalah membuat diri kita bahagia dulu. Iya, iya. Membuat diri kita bahagia. Karena kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan baik, akan lebih mudah kita mencintai di orang lain. Betul, berarti kita juga harus belajar mendengarkan ya, Bu Ana, Iya. ya. Dan mendengarkan itu pelajaran yang paling sulit. Yang paling sulit benar. Kalau kita psikolog tuh konseling itu kita jam-jaman. Butuh konsentrasi. Butuh fokus, butuh konsentrasi. Keywordnya apa? Kita harus nangkep. Karena itu biaya psikolognya mahal untuk mendengarkan. Tapi meskipun mahal, tapi tetap kita kadang juga butuh untuk didengarkan Didengarkan, begitu ya, betul. dengan orang-orang Di cycle profesional. bin-nya penuh, Mbak. Iya. Baiklah, nanti mungkin teman-teman di rumah yang ingin didengarkan gitu bisa kita langsung konsultasi dengan psikolog dari HIMSI Bali ya. Terakhir Miss Ana dan juga Miss Rai, harapannya ke depannya untuk pemirsa di rumah terkait dengan memaafkan dan juga belas kasihan. Iya, kalau untuk harapannya gitu ya, untuk lingkungan terkecil dulu ya, bahagialah untuk diri kita sendiri dulu. Karena dengan kita bisa bahagia, aura-aura positif yang ada dari diri kita akan menular juga ke orang-orang yang ada di dekat kita. Iya, itu mungkin tipsnya ya. Dan Bu Ana? Jadilah dirimu sendiri. Sama dengan Miss Raya, jadilah kamu bahagia. Jika kita kesulitan untuk bisa bahagia, kumpullah dengan orang-orang bahagia. Seperti itu. Baiklah, Dan luar satu biasa. lagi, kalau kita ada masalah, kita harus jujur mengakui. Aku lagi problem loh. Aku butuh orang untuk mendengarkan. Aku lagi butuh orang yang memperhatikan aku. Kita jujur. Yang sering kali terjadi itu kan kita gengsi kan Betul. ngaku itu. Aku loneliness loh. Ya. Nggak mau gitu ya. Iya, itu memang harus jujur sehingga kita bisa lebih belas kasihan kepada orang dan juga melakukan pengampunan untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Terima kasih banyak, Terima kasih. Miss Ana. Terima kasih banyak juga ya, Miss Rai. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan hari ini bisa diserap oleh masyarakat dan saudara di rumah sehingga hidupnya lebih Bahagia. lebih bahagia. Amin. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Miss Ana dan juga Miss Rai, dan Nitya ingin mengingatkan kembali untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, kemudian @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Dan bagi teman-teman semua yang ingin meninggalkan tips atau topik-topik yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, sangat disarankan untuk ditinggalkan di kolom komentar di channel YouTube kami Kompas TV Dewata. Dan tentunya mewakili setiap kru yang bertugas, saya Dewi Nitya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.